And Scar's work, and they're interested in one of the large... I found out there's something different about my brain. If you kiss me. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Trust. Film yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka memiliki trust issue satu sama lain yang berujung membawa petaka ke dalam hubungan pernikahan mereka. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan permabaran pusreng duniawi. Scene pun kemudian beralih ke rumah sepasang suami istri yang dimana sang istri baru saja pulang dari dinas kerja. Diketahui mereka ini baru saja menikah dan sama-sama memiliki trust issue satu sama lain. Sang istri yang bernama Brooke merupakan seorang pemilik galeri seni, sedangkan suaminya Owen merupakan seorang presenter berita terkenal. Keesokan paginya, Brooke terlihat sangat sibuk mempersiapkan pembukaan galeri seninya. Brooke juga baru saja merekrut seorang street artist bernama Ansgar untuk membantunya mengisi galeri seninya. Owen pun terlihat cukup khawatir saat melihat penampilan Ansgar yang maco banget. Dia takut jika Brooke akan tergoda dan kilaf kepadanya. Calling it. The other critics will tear this apart. And if the critics don't understand us, then... Your husband? Yeah. Oh, see. Malam harinya, mereka berdua pun makan malam bersama dengan teman-temannya. Owen pun kembali membahas kekhawatirannya tentang Ansgar di depan teman-temannya. Namun, Brooke berusaha meyakinkan Owen bahwa dia tidak akan tergoda dengan Ansgar. The doctor says that we can take the pressure off. Putting hunk? Can't be. I left my phone at home. Guy, he's always texting at 3 a.m. with a crisis. That's what he was saying. Actually, that's kind of exactly what he was saying. The wives are just better at not getting caught. Yeah, I mean, I've been hiring so... Sesampainya di rumah, Owen memberikan surprise kecil dengan mengajak Brooke liburan ke Paris setelah pembukaan galeri seninya. Brooke pun menolak dengan alasan dia harus mengurus penjualan lukisannya serta menemani Ansgar untuk press conference dengan para wartawan. Mendengar itu, Owen pun terlihat cukup kecewa. He needs me. Sorry. Yeah, you're right. Saat Owen pergi keluar, Brooke tidak sengaja melihat notifikasi di HP Owen berisikan pesan dari seorang wanita yang mengajak Owen untuk bertemu. Brooke pun berusaha untuk positive thinking dan tidak terlalu memikirkan hal itu, karena diketahui Sarah merupakan rekan kerja Owen di kantor. Keesokan paginya, Ansgar memberikan sebuah kabar baik. Ansgar mengatakan bahwa salah satu bisnismen terkenal dari Paris hendak membeli lukisannya, yang dimana artinya mereka berdua harus segera berangkat ke Paris untuk menandatangani kontrak. Brooke pun bingung bagaimana cara izin kepada Owen. Apalagi Brooke baru saja menolak ajakan Owen untuk liburan ke Paris. Brooke pun akhirnya nekat pergi ke kantor Owen untuk meminta izin. Person's good. Run in, bring a coffee, and just... Okay, get out of here. Go talk to your husband before I have to represent you. Sesampainya di sana, Brooke pun langsung cemburu melihat kedekatan Owen dengan rekan kerjanya. Tetapi Brooke berusaha untuk menahannya dan mengajak Owen untuk mengobrol berdua. Brooke pun akhirnya izin untuk pergi ke Paris bersama dengan Ansgar. Brooke beralasan bahwa ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh dia sia-siakan. Owen pun akhirnya mengalah karena kesempatan seperti itu tentu saja tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. But it's gonna be all meetings, and then I have to fly right back for the opening. Is that shoot for the New Yorker's Christmas in Las Vegas? Yes, I am available. Let's book that. Saat tengah malam, Brooke tiba-tiba terbangun karena sadar bahwa Owen tidak ada di sampingnya. Ternyata Owen diam-diam pergi menyelinap keluar. Saat Brooke mengecek lokasi GPS-nya, Owen sedang menuju ke sebuah apartemen. Hal ini membuat Brooke semakin curiga bahwa Owen ada main di belakangnya. It was late last night. What was the story? Features. Kim's the one you're... Keesokan paginya, nggak ada angin nggak ada hujan, Owen tiba-tiba menjelaskan sendiri maksud kepergiannya semalam adalah karena pekerjaan. Brooke pun sebenarnya kurang percaya mengingat kemarin dia sempat melihat chat dari Sarah. No, I can't help.
want you to. really do. Well, you know, we don't have. Malam harinya, saat Brooke berangkat ke Paris, Owen pun pergi ke warkop untuk ngopi bersama dengan sahabatnya Adam. Owen pun curhat, dia takut Brooke akan kilaf mabar pusreng dengan Ansgar di Paris. Adam pun berusaha menenangkan Owen dengan mengatakan bahwa Brooke bukanlah wanita seperti itu. Saat akan pulang, Owen tiba-tiba disapa oleh seorang wanita berrambut blonde. Wanita bernama Amy itu ternyata merupakan fans Owen. I was actually just saying how refreshing it is that your stories are... Are you guys? You're not leaving, are you? My friend has to meet you. Amy, fine. I guess. Thank you. Please? I don't know. Setelah meminta tanda tangan dan foto bersama, mereka berdua pun lanjut mengobrol. Obrolan mereka nampaknya cukup nyambung dan berlanjut bahkan ketika Adam sudah pulang. Ladies room. Okay. Orders? I'll show the check and go home. Lama-kelamaan, mereka berdua terbawa suasana dan melanjutkan obrolan mereka dengan pusreng di apartemen milik Owen. Dan ternyata, adegan yang kita lihat di awal film tadi merupakan adegan mabar Owen dan Amy. Sementara itu, Brooke dan Ansgar sedang meeting di Paris. Beruntungnya, transaksi penjualan berjalan dengan mulus seiring dengan tangan Ansgar yang mulai natskal mengeksplor tubuh Brooke. Bahkan, setelah selesai meeting, Ansgar semakin belak-belakan dengan mengajak Brooke untuk mabar pusreng. Untungnya, Brooke masih ingat dengan Owen dan tidak tergoda untuk kilaf. Setelah itu, Brooke mencoba untuk menghubungi Owen untuk mengabarkan berita baik ini. Tetapi tentu saja Owen tidak membalas pesannya. Selesai mabar, ternyata Amy memiliki maksud lain. Amy meminta Owen untuk merekomendasikan dirinya ke kantor tempat Owen bekerja. Owen pun menyetujui permintaan Amy asalkan Amy merahasiakan perihal mabar pusreng mereka. Karena semalam Owen tidak membalas pesannya, Brooke pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, tiba waktunya untuk grand opening galeri seni Brooke. So, having it work, trust me, it's worth it. You know, I don't think it's quite finished yet, actually. Maybe you want to put some clothes on? Brooke. Makes a great taco, what can you say? Acara pun berjalan dengan sukses dan dihadiri banyak sekali orang. Begitu juga dengan Owen dan Adam yang ikut datang meramaikan acara. Sepanjang acara, Owen pun dibuat cemburu melihat kedekatan Brooke dengan Ansgar. Tidak sampai situ saja, masalah pun kembali muncul ketika Owen melihat Amy yang juga datang ke acara tersebut. Owen pun semakin panik saat tiba-tiba Amy berkenalan dengan Brooke. Beruntungnya, Owen diselamatkan oleh tingkah laku playboy Ansgar yang langsung modus mendekati Amy. Dan kebetulan, Amy juga tertarik dengan karya Ansgar dan berniat untuk membelinya. Berkat hal itu, Owen pun terselamatkan dari keadaan krisisnya. Oh, okay. Which affords me the luxury thinking about. Setelah itu, Ansgar pun terlihat mengantarkan Amy ke sebuah apartemen. Dan ternyata apartemen tersebut adalah apartemen Owen. Owen pun langsung marah karena mengira bahwa Amy sengaja datang untuk menghancurkan hubungan pernikahannya. Amy pun berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan disinilah plot twistnya guys. For fuck's sake. Actually met your wife a few days ago. Oke, kita flashback dulu ke beberapa hari yang lalu saat Owen tiba-tiba pergi di tengah malam. Semalaman itu, Brooke tidak tidur setelah mengetahui bahwa alamat tujuan Owen adalah apartemen enak-enak. Brooke pun semakin overthinking saat melihat bukti pembayaran sushi untuk 2 orang yang masuk ke email Owen malam itu. Keesokan paginya, Brooke pun akhirnya mendatangi kantor sahabatnya Ellie yang kebetulan bekerja sebagai pengacara. Brooke pun curhat mengenai Owen yang diam-diam pergi ke apartemen dan meminta pendapat Ellie. Ellie pun menyarankan agar Brooke menyewa orang untuk mengetes kesetiaan Owen. Of nothing but good. I'm not worried at all. It's the sliver of doubt that's killing me. My clients, if you want to prove that your husband's cheating, you should. A decoy's going to flirt with him, give him an opening, and see what he does. Go up at night. Call this agency. They're open. Right here's fine.
Dan akhirnya, Brock ini mengikuti saran sahabatnya itu dan menyewa si Amy ini guys. Rencananya, Amy akan sengaja memancing-mancing Owen, sementara teman Amy akan diam-diam merekam aksinya sebagai bukti. Maybe there's a perfume he likes, or I'm not gonna tell you. honestly, you have nothing to worry about with me. Thank you. Okay. And you'll respond, so I know you got it. Up till after the holidays. It's the slow time of year. Namun namanya juga manusia, Amy juga bisa berbuat kilaf guys. Sebenarnya Amy hanya ditugaskan untuk merayu Owen saja. Tetapi malam itu Amy kebablasan dan malah berujung mabar pusreng dengan Owen. I'm back. You sure you just don't want to help me with my reel to... Dan sepertinya Brock juga sudah punya feeling akan hal ini. Selama di Paris, Brock pun merasa uring-uringan dan menyesal telah menyewa jasa Amy. Makanya waktu itu Brock pulang lebih awal dari Paris. Hi. You go to Gramercy last night? Yeah, well, mission accomplished. You know, I have so much work to do. I love you. Dan di hari saat grand opening galeri seni, Amy pun datang lebih awal untuk memberitahukan hasilnya kepada Brock. Mengejutkannya, di sini Amy berbohong dengan mengatakan bahwa Owen adalah laki-laki yang setia. Amy juga berbohong bahwa temannya tidak datang di malam itu sehingga dia tidak memiliki bukti video. Didn't show. Yeah. Can I get you coffee? I got to the bar. He was getting ready to leave with his friend. We talked for 20 minutes. I tried to reach you. I texted you the code to call it off. That wasn't my perception. Amy hanya memberikan sebuah tisu yang ditandatangani Owen sebagai bukti dia telah mengerjakan pekerjaannya. Brock pun akhirnya menerima tisu tersebut dan memberikan bayaran untuk Amy. That I remember. Malam harinya, Brock memberikan tisu itu kepada Owen sambil bertanya apakah Owen mengenal Amy. Bodohnya, Owen mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Amy sama sekali. Disinilah Brock akhirnya sadar bahwa Owen telah berbohong kepadanya. Pada akhirnya, mau tidak mau Owen pun jujur bahwa dia pernah mabar pusreng dengan Amy. Owen mengatakan bahwa dia hanya kilaf satu kali itu saja karena dia merasa stres dan cemburu melihat kedekatan Brock dan Ansgar. Brock pun tentu saja tidak percaya dan menuduh bahwa Owen juga selingkuh dengan Sarah. Brock kemudian meminta HP milik Owen dan pergi meninggalkannya. Look, okay, I never meant for things to get out. Oh my God. Can we pull over? Brooke! Brooke! In all the years we've been married, I have never done anything. I feel terrible. I want your phone to look through all your texts and everything right now. Setelah itu, Brock pun mulai menelusuri HP Owen. Dia membuka pesan dari Sarah yang berisikan alamat apartemen enak-enak. Ternyata malam itu Owen sedang meliput berita tentang seorang politikus yang terlibat skandal di apartemen enak-enak tersebut. Dan Owen membeli sushi untuk mentraktir kameramennya yang telah ikut bekerja subuh-subuh untuk meliput berita tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, Sarah sebenarnya membantu Owen untuk menyewa apartemen di Paris jika dia jadi berlibur bersama dengan Brock. Yang dimana artinya selama ini Brock hanyalah salah paham. Dan perselingkuhan Owen dan Amy tidak lain dan tidak bukan adalah ulah Brock sendiri. Jika saja Brock tidak menyewa Amy, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. What are you doing here? What are you doing here? I live here. She just wanted us all to be on the same page. Look, I realize Namun Brock tetap menyalahkan Owen karena tidak mampu menahan godaan syaiton. You know, even if... You're right. I'm doing something. just really have to say, for the record, that I'm not the one who dangled a chick in front of my husband to see. Setelah itu, gantian Owen yang menanyakan apakah Brock pernah mabar pusreng dengan Ansgar saat di Paris. Brock mengatakan bahwa itu hanya dia dan Tuhan yang tahu dan Owen tidak perlu tahu agar mereka impas. Owen's cheating on me. Can I show you something? 2 years ago, no sleep. Some people helped me. It means you're free to
to do whatever you... All cards on the table. As they say, Meaning what? meaning I don't have to tell you. Setelah mendengar itu, Owen pun terlihat mengemasi barang-barangnya. Awalnya, Brooke mengira bahwa hubungan mereka akan berakhir sampai di sini saja. Wait. Is this it? Namun ternyata Owen mengemasi barang-barangnya untuk pergi ke Paris. Dan dia juga masih menyimpan tiket milik Brooke. Owen menawarkan Brooke untuk liburan ke Paris bersamanya sambil memperbaiki hubungan mereka. Dan film pun tamat. Jadi yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk tidak trust issue dengan pasangan kita dan jangan terlalu overthinking GGY. Kadang overthinking itulah yang membuat masalah menjadi lebih buruk. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.